Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Icterus neonatorum bersama saya Evelyn Valencia, Gracia Samosir, Indah Priscilia Nababan, Irawati Angelina Pane, dan Fadila Nurzakia. Berikut pemaparannya. Selamat pagi, Bu. Pak, ada keperluan apa? Pagi, Bu. Ini Bu Bidan, saya ingin mengecek kesehatan anak saya. Ini anak saya kenapa berwarna kuning ya? Bisa Ibu cek dulu, saya jadi takut sekali, Bu. Iya Bu, kami sangat khawatir. Baik, Bu. Pak, saya akan melakukan pendataan terhadap Ibu dan anak dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Dari penjelasan yang Ibu berikan, Ibu menyatakan bahwa anak Ibu sudah menguning setelah 3 hari setelah dia lahir. Dan Ibu membawanya pada hari kelima ini. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, Bu Bidan. Itu umum terjadi pada anak baru lahir, Bu. Biasanya akan timbul pada hari kedua atau ketiga dan tampak jelas pada hari kelima sampai hari keenam dan akan menghilang pada hari ke-7 atau hari ke-10. Itu dikarenakan organ hati bayi belum cukup matang sehingga belum dapat menyingkirkan pigmen kuning atau bisa kita sebut dengan bilirubin yang mengalir ke aliran darah. Namun, organ hati akan terus mengalami pematangan dan kadar pigmen kuning itu pun akan menghilang dengan sendirinya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi tidak ada masalah yang serius pada anak saya kan, Bu? Iya, Bu. Tapi untuk kejelasannya, akan kami lakukan pemeriksaan terhadap anak Ibu juga. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Iya Bu, silahkan. Nggak apa-apa, langsung periksa saja agar saya bisa lebih tenang. Baik, Bu. Akan saya antarkan ke ruangan pemeriksaan. Nanti anak Ibu akan diperiksa dengan bidan yang ada di situ ya, Ibu. Baik, Bu. Baik Bu, saya sudah menerima laporan dari rekan saya mengenai masalah yang Ibu dan anak Ibu alami sekarang. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Izin ya Bu, ingin memeriksa anaknya. Iya, Bu. Silahkan diperiksa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan Icterus pada bayi baru lahir atau neonatorum dengan cara Kramer, yaitu mempunyai 5 derajat kriteria. Yang pertama derajat 1 yaitu kepala, leher dengan perkiraan kadar bilirubinnya 5,0 mg/%. Nah, untuk derajat 2, kepala, leher sampai badan atas. Nah, sampai umbikulus atau pusat. Nah, ini kadar bilirubinnya yaitu 9,0 mg/%. Nah, untuk derajat 3, kepala, leher, badan atas sampai badan bawah di bawah umbikulus hingga tungkai atas. Nah, sampai lutut. Nah, ini kadar bilirubinnya yaitu 11,4 mg/%. Nah, untuk derajat 4, kepala, leher, badan atas sampai badan bawah, tungkai atas, tungkai bawah dengan perkiraan bilirubinnya 12,4 mg/%. Dan yang terakhir yaitu derajat 5, kepala, leher, badan atas sampai bawah, dan tungkai atas, tungkai bawah sampai telapak tangan, ekstremitas pada tangan dan juga kaki, dan seluruh badan neonatus berwarna kuning, dan ini kadarnya mencapai 16,0 mg/%. Dan dari pemeriksaan terdapat bahwa bayi ini memang berwarna kuning. Namun karena dari penjelasan ibu bahwa anaknya menguning saat hari ketiga setelah lahir dan baru dilakukan pemeriksaan pada hari kelima, menandakan bahwa bayi tersebut hanya mengalami Icterus fisiologi, di mana akan hilang dengan sendirinya. Dan untuk bayi ini mengalami pigmen kuning pada sekitar kepala dan juga dada. Baik Bu, setelah pemeriksaan yang saya lakukan, ini merupakan hal yang normal terjadi ya Bu. Hasilnya adalah bayi Ibu mengalami Icterus fisiologi, di mana akan menghilang dengan sendirinya.
anaknya selama 7 atau 10 hari ke depan. Ibu hanya perlu melakukan perawatan dengan menjemur anak ibu pada sinar matahari pagi dan dengan menutup mata dan daerah kemaluan, serta memberikan ASI eksklusif sesering mungkin untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Apakah Ibu mengerti? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sekarang saya jadi mengerti dan tidak takut lagi. Demikianlah hasil presentasi kelompok 4 dari kami. Lebih kurangnya kami mohon minta maaf. Terima kasih.